Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Malam ini kita bicara tentang membangun martabat, ya, temanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai duduk dari awal tadi, disadari atau tidak, walaupun pengajian belum dimulai, bahwa martabat panjenengan sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah menjanjikan itu di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi martabat yang paling kuat itu diberikan kepada orang-orang yang berilmu. Sehingga kedudukan orang yang menuntut ilmu itu sangat mulia di sisi Allah. Bahkan ada asar, kalau tidak salah asar, bukan sebuah hadis, yang mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan sukses dunia, maka syaratnya dengan ilmu. Siapa yang menginginkan sukses akhirat, maka syaratnya dengan ilmu. Dan siapa yang ingin sukses dua-duanya, dunia sukses, akhirat sukses, juga harus melalui ilmu. Ini kan Allah mengangkat martabat manusia berkaitan dengan keberpihakan kita kepada ilmu atau menuntut ilmu. Itu dimuliakan martabatnya di sisi Allah, bahkan dimuliakan martabatnya dalam kehidupan dunia, juga dalam kehidupan di akhirat. Itu secara umum seperti itu. Tapi saya ingin lebih spesifik bahwa bagaimana martabat kita itu mulia di sisi Allah melalui sikap kita kepada Al-Quran. Saya batasi di sini supaya tidak terlalu membias. Baik, para jamaah sekalian, itu tadi pengantar ya kira-kira. Saya ingin mengawali dengan dua hadis pendek. Yang pertama, Rasulullah bersabda berkaitan dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharina. Artinya, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan kitab Al-Quran ini. Dan Allah merendahkan derajat seseorang juga dengan Al-Quran ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mari kita membangun martabat yang mulia di sisi manusia juga di sisi Allah itu dengan
sikap yang benar kepada Al-Quran. Karena kalau sikap kita keliru memandang Al-Quran, sebaliknya, maka direndahkan derajat seseorang juga disebabkan Al-Quran itu. Karena salah mensikapi Al-Quran atau salah memperlakukan Al-Quran. Kemudian hadis yang kedua, para jamaah sekalian, lebih indah lagi ini kedudukan orang yang punya sikap yang ideal terhadap Al-Quran. Rasulullah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Jadi Allah pakai terminologi, ada manusia yang dianggap keluarganya Allah. Ini kan luar biasa martabatnya. Cepat-cepat para sahabat bertanya. Qalu, mereka bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa manusia yang sampai punya martabat, derajat, dianggap oleh Allah sebagai keluarganya? Ini kan luar biasa. Qala, Nabi kemudian menjawab, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran, atau bisa saya bahasakan, orang yang punya sikap yang benar terhadap Al-Quran adalah keluarganya Allah dan umat atau hambanya yang dikhususkan oleh Allah atau diistimewakan oleh Allah. Jadi berkaitan dengan Al-Quran, tidak diberikan kepada yang lain selain orang-orang yang punya sikap yang ideal kepada Al-Quran. Jadi para jamaah sekalian, luar biasa kan kalau kita memperlakukan Al-Quran dengan benar. Nah, yang kedua, sikap terhadap Al-Quran yang bagaimana? Yang kira-kira memungkinkan kita ini diangkat martabat kita, kemudian dianggap keluarganya oleh Allah. Coba kita refleksi ya, berpikir keluarga itu seperti apa kira-kira. Saya ini punya keluarga, istri, anak saya 5. Kemarin saya jemput liburan dari pondok. Itu baru mengatakan, aku loh sudah lama nggak liburan. Pinginnya itu nginap di villa gitu loh, yang ada kolam renangnya. Itu keinginan anak saya nomor 5. Saya langsung, kamu minta kemana? Saya tidak berpikir kantong saya ada apa tidak. Kamu minta kemana? Ya ke Pacet lah, nggak jauh-jauh. Karena cintanya saya pada keluarga anak saya tadi, maka apa yang menjadi impiannya langsung saya kabulkan. Kira-kira sikap kita kepada Al-Quran dengan benar itu, kemudian Allah menganggap kita sebagai keluarganya, kira-kira juga seperti itu. Apa yang menjadi keinginan kita, itu akan dikabulkan, bahkan akan dijaga, akan dilindungi, seperti kita memperlakukan keluarga itu. Bahkan mungkin lebih. Bahkan cinta Allah kepada hambanya itu digambarkan dalam riwayat yang cukup panjang. Ada seorang ibu, para jamaah sekalian, sedang masak pakai bara api yang pakai kayu itu ya. Kemudian karena dia sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dapur itu, tidak sadar bahwa anak kecilnya itu yang belum bisa jalan merangkak menuju bara api itu.
Ini ibunya nggak tahu, sibuk ngulek atau sibuk masak yang lain, tidak tahu bahwa anaknya ini merayap pelan-pelan berangkang bahasa kita itu menuju bara api. Begitu anak itu sudah dekat dengan bara api, baru ibunya sadar bahwa anaknya menuju bara api itu. Maka seluruh aktivitas itu dilepaskan dan dia lari kencang, dia dekat ya, kemudian menyelamatkan anaknya itu jangan sampai masuk ke bara api itu. Kemudian Nabi mengatakan, Allah lebih mencintai hambanya daripada seorang ibu yang mencintai anaknya yang mau masuk bara api. Itulah cinta Allah. Artinya kalau Allah mencintai saja seperti itu, kata sabda Nabi, bagaimana kalau kita dianggap keluarganya Allah? Pasti akan lebih hebat perlindungan Allah kepada kita sekalian yang dianggap keluarganya itu karena sebab sikap kita yang benar kepada Al-Quran. Indah sekali sebetulnya dengan Al-Quran itu. Kemudian para jamaah sekalian, sikap apa yang tepat ya? Supaya martabat kita diangkat oleh Allah berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, sikap kita kepada Al-Quran ini banyak ya itemnya, saya ambil 2. Yang pertama, kita perlakukan Al-Quran itu dengan cara tilawah, dengan sebenar-benar tilawah. Itu ada dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 121. Jadi sikap yang ideal kepada Al-Quran supaya martabat kita diangkat itu adalah tilawah dengan sebenar-benar tilawah. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi, kemudian diajarkan kepada kita. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran. Kemudian perlu kita kaji apa makna haqqa tilawatihi. Yang membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Para mufassir ada yang menafsirkan haqqa tilawat itu sampai 5 item. Yang dimaksud haqqa tilawatihi, membaca dengan sebenar-benar membaca itu yang pertama adalah tadarrus Al-Quran. Apa makna tadarrus itu? Dulu ustadz-ustadz kita zaman dulu dengan istilah deres, yaitu tadarrus. Jadi ambil sikap yang paling gampang, tadarrus ya deres. Artinya ada istimroriyah di dalam membaca Al-Quran. Istiqomah, mengambil waktu-waktu tertentu di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membaca Al-Quran. Deres kata orang dulu. Al-Quran itu para jamaah sekalian baru dibaca dengan istiqomah. Ini belum sampai ke bawah nanti ya. Baru kita tadarrus, deres Al-Quran dengan istiqomah, itu sudah punya efek bahwa Al-Quran itu bisa memberi syafaat dalam kehidupan kita di akhirat. Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah
syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan memberi syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang deres tadi. Jadi Al-Quran bisa memberi syafaat. Dan syafaat Al-Quran itu yang paling hebat. Jadi ada syafaat itu bentuknya orang yang sudah masuk neraka itu diangkat, diringankan. Mestinya hukumannya 2 tahun jadi 1 tahun. Itu juga syafaat. Ada yang syafaat itu hak prerogatif yang diberikan kepada Rasulullah. Tapi kalau syafaat Al-Quran itu sampai pada orang yang seharusnya masuk neraka dicegah oleh Al-Quran itu tidak masuk neraka. Itu syafaat Al-Quran. Itu di breakdown lagi. Syafaat Al-Quran yang sampai bisa menghalangi orang masuk neraka itu adalah orang yang istiqomah deres surat Al-Mulk sebelum tidur. Yang jumlahnya 30 ayat itu. Jadi kalau kita punya aktivitas rutin sebelum tidur membaca surat Al-Mulk, nggak panjang, nggak sampai 10 menit kalau sudah hafal, itu nanti akan berpengaruh luar biasa bahwa orang yang seharusnya harus dihukum dulu karena dosa-dosanya di dalam neraka itu di stop oleh syafaat Al-Quran, surat Al-Mulk itu dikembalikan kepada surga. Kecuali dosa-dosa yang tidak bisa diampuni tentunya, musyrik misalnya. Nah ini luar biasa. Nah, tadarus Al-Quran. Makanya kalau kita rutin baca Al-Quran itu di samping menimbulkan ketenangan dalam kehidupan kita, di akhirat seperti itu pengaruhnya terhadap kehidupan setelah mati. Jadi haqqa tilawati pertama bermakna tadarus. Yang kedua bermakna tadabbur. Tadabbur itu kita merenungi kandungan Al-Quran itu. Ada ayat yang mengatakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak memikirkan ayat-ayat Al-Quran atau hatimu telah terkunci? Nah ini bersamaan dengan penjelasan bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka kita mengetahui Al-Quran itu punya fungsi petunjuk kalau kita memahami teks Al-Quran itu. Nah kalau kita merenungi teks kandungan Al-Quran itu dengan mendalam, itu namanya tadabbur. Jadi singkat cerita, orang yang belajar tafsir itu adalah otomatis dia mentadabburi Al-Quran. Makanya kita ini sekarang dipermudah para jamaah sekalian, tafsir-tafsir besar itu sudah diterjemahkan semua. Walaupun banyak orang yang agak underestimate ya terhadap yang tidak bisa membaca kitab misalnya. Tapi kalau kita ukur usia kita untuk belajar bahasa Arab sampai bisa memahami teks tafsir yang kitab gundul itu butuh waktu lama. Nanti belum selesai sudah mati. Nah kalau itu ambil jalan pintas. Tafsir Ibnu Katsir sudah ada terjemahnya. Tafsir As-Sa'di sudah ada terjemahnya. Tafsir Jalalain sudah ada terjemahnya. Memang kalau di pesantren itu urutan belajar tafsir itu dari tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain tafsir bahasa. Ini ayat artinya apa? Ayat artinya apa? Tidak ada asbab nuzul di situ. Nah, sekarang ada yang melengkapi terjemahan Jalalain itu ada asbab nuzulnya.
Tidak ada munasabah ayat, keterangan ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain, tidak ada. Memang tafsir Jalalain tafsir pemula, orang yang belajar tafsir. Nah, kalau kita misalnya ada tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Asy-Syamil, Syamil itu dipredeli maknanya. Kemudian ada tafsirnya. Itu kalau kita baca sendiri sudah cukup untuk kita mengenal atau mentadabburi Al-Qur'an. Misalnya zalika, ini, Alkitab, kitab, la, tidak, roiba, keraguan, fihi, di dalamnya. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga kita mengenal roiba itu keraguan, fihi itu di dalam, la itu tidak. Itu sudah ada terjemahan itu. Dan ini membantu sekali kita mengenal, mentadabburi Al-Quran tanpa harus berguru karena waktu kita terbatas. Pengajian juga seminggu sekali. Nah, itu bisa ditadabburi tiap waktu. Ada waktu dibaca. Lama-lama kita akan banyak mengenal kandungan Al-Quran. Di samping kita belajar dalam pengajian-pengajian yang sudah disediakan oleh takmir, oleh majelis taklim dan seterusnya. Jadi tadabbur. Sehingga karena Al-Quran itu petunjuk, nggak mungkin Al-Quran itu hanya ditadarus saja. Nanti nilai petunjuknya nggak bisa kita tangkap. Misalnya kita kalau pergi itu pakai apa sekarang itu map, Sherlock, itu kan kita baca itu. Oh, ternyata jalan ini ke sini ini alamatnya. Yaitu hudal linnas itu seperti itu kira-kira. Bagaimana mungkin kita sampai, kita ini kan proses perjalanan liqa Arabi menuju Allah. Bagaimana mungkin sampai tanpa petunjuk yang jelas? Lah petunjuk itu adalah Al-Qur'an ini. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan cara menangkapnya dengan tadabbur. Ini yang kedua. Yang ketiga dengan tazakkur. Tazakkur itu ya kata-kata zakaro itu juga pengingat, juga pelajaran bisa. Jadi Al-Quran ini harus menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita seorang muslim dan seorang mukmin. Kemudian yang keempat, amila bihi. Jadi kita beramal sesuai dengan Al-Quran. Ini makna haqqa tilawati. Kemudian yang kelima, yad'u ilaihi. Artinya kita berdakwah ke masyarakat atau Al-Quran ini kita dakwakan ke masyarakat. Itu yang disebut dengan kalimat khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Itu dianggap khair, manusia yang terbaik. Yang mengajarkan Al-Quran itu manusia yang terbaik. Tapi guru-guru Al-Quran gajinya rendah. Itu saya juga heran. Manusia yang terbaik adalah orang yang mengajar Al-Quran, tapi publik menghargai guru Al-Quran itu paling kecil gajinya, lebih bagus guru bahasa Inggris. Anak saya itu diterima di Jakarta itu ada lembaga kursus privat, namanya Alif Foundation. Itu mahal sekali. Jadi rata-rata anaknya selebritis. Di Surabaya itu perumahan-perumahan elit, termasuk di Ketintang ini ada. Jadi anak saya itu diterima, jadi tesnya itu sampai 14 hari untuk bisa masuk ini. Tes kecakapan membaca, kemudian hafalannya minimal 5 juz. Sebelum diterjunkan itu ada pelatihan yang cukup panjang.
Ini anak-anak muda di Jakarta itu tidak pernah ketemu anak saya. Semuanya online. Kemudian wilayahnya terserah milih mana. Anak saya milih wilayah Surabaya sama Sidoarjo. Ada klien begitu, boleh diambil, boleh tidak. Yang dekat kawasan itu diambil. Sampai ngajar di Spring situ satu. Kemudian nggak pulang, istirahat di Baitul Salam anak saya, cerita saya. Loh enggak ada Baitul Haq, ada masjid yang lebih bagus, tapi biasanya ngajar di sana. Kemudian habis duhur ngelerek ke daerah sini katanya, nggak tahu siapa. Itu sekali datang itu 100.000, 1,5 jam privat Al-Quran. Ini luar biasa, mengangkat derajat guru-guru Al-Quran. Nah itu, sehingga gajinya 1 bulan jauh di atas UMR. Tergantung dia dapat murid berapa. Nah itu saya sangat setuju itu. Daripada kerja di perusahaan perempuan, berangkat pagi pulang sore, mendingan mengajar Al-Quran. Nah, sudah mulai, jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, guru Al-Quran terbaik di sisi Allah, termulia di sisi Allah, mestinya kita juga menghargai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini. Baik, kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, supaya kita bermartabat, sikap yang kedua adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai ruh kedua bagi kita. Namanya ruh itu, orang tidak bisa hidup tanpa ruh. Ayatnya di dalam surat Asy-Syura surat 42 ayat 52. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ruham min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran maknanya. Min amrina, dengan perintah kami. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Ruh itu ada 2. Yang pertama ruh kehidupan, yang kedua ruh Al-Quran. Apa kaitannya dengan martabat ini, para jamaah sekalian? Kalau ruh kehidupan itu ya memang nggak kelihatan, tapi ketika ruh itu ditiupkan kepada jabang bayi yang umur 4 bulan di dalam kandungan ibunya, ketika ditiupkan maka jabang bayi ini hidup, bergerak. Sampai lahir, sampai hari ini kita ini hidup karena ada ruh pertama. Pertanyaannya adalah, ruh kehidupan itu yang diberikan Allah kepada makhluk yang bernama manusia ini dengan makhluk yang lain sama. Saya ulangi lagi, ruh kehidupan itu yang diberikan Allah kepada manusia dengan makhluk yang lain sama ruhnya. Oleh karena itu, kalau kita kembangkan, kalau manusia ini hidup hanya mengandalkan ruh yang pertama, ruh kehidupan tadi, maka martabatnya juga sama dengan makhluk yang lain. Gak enaknya di sini. Makanya Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh Allah telah menyiapkan neraka jahanam untuk sebagian besar bangsa jin dan manusia. Sebagian besar bangsa jin manusia disiapkan neraka jahanam. Kenapa? 1, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, pikiran, tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan 2 penglihatan, tidak dipakai untuk memperhatikan ayat-ayat Allah.
walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka diberikan dua telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ngrungokno tok wis gak gelem. Jadi diberikan pikiran untuk tadabbur level 1. Diberikan penglihatan untuk membaca level 2. Diberikan telinga untuk mendengarkan. Ngrungokno tok enggak mau. Lalu Nabi mengatakan, Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adhallu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak itu. Artinya martabatnya asfala safilin, serendah-rendah martabat. Kenapa? Karena sikap kepada Al-Qur'annya salah. Bahkan tidak punya sikap yang benar kepada Al-Quran. Al-Quran dianggap tidak perlu, tidak penting. Maka martabatnya bahkan lebih rendah daripada hewan kurban. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan sarkastik banget sindiran Allah itu kepada orang-orang yang tidak banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Isanya jam berapa ini, Pak? Masih lama ya? Kurang berapa menit? Kurang berapa menit, Pak? 10, pas ini, tak paskan. Jadi ayat tadi sebenarnya sindiran yang sangat keras sebetulnya. Sampai manusia disamakan dengan hewan kurban karena sikapnya tidak benar terhadap Al-Quran. Sehingga dari sini para jamaah sekalian, marilah sisa umur kita ini kita pakai untuk mengkaji Al-Quran. Saya ini di mana-mana menyampaikan propaganda pengajian Al-Quran itu harus skala prioritas masjid itu. Ada yang bulanan is okay, ada yang 2 minggu, tapi ada yang skala prioritas itu pengajian tafsir. Sehingga minimal kita ini nanti mati itu ya menangi 3-4 juz lah, ngerti tafsirnya itu. Karena kalau pengajian tafsirnya itu sebulan sekali, ya dapatnya enggak banyak. Makanya saya itu kalau Selasa saya menolak undangan dimanapun. Selasa saya mengabdi di kampung saya. Habis maghrib ibu-ibu ada kira-kira 70. Bapak-bapak malas-malas di kampung saya, hanya 20. Itu saya meringkas dari beberapa tafsir, tak ringkas, tak ramu, tak jadikan PowerPoint, kurang apa. Lalu saya tampilkan orang-orang ngaji supaya menarik. Saya ingin sisa hidup saya ini dengan Quran itu. Wis berat kita bikin materi sing ngaji, gak banyak. Nah ini saya sedih sekali. Itu pun menantu saya jauh-jauh tak suruh datang siap Selasa untuk nambah jumlah ini. Kita siapkan kopi, Pak, kopi gayo, bayangkan. Selasa pertama, kedua, ketiga, snack, Selasa keempat dikasih makan tiap bulan. Kurang apa? Masih saja sulit. Disinilah cobaan kita kepada Al-Quran itu. Coba sampai simak. Keluhan Nabi di dalam Al-Quran. Nabi mengatakan, wa qala Rasul. Ini kayak yang tak ceritakan anak-anak kamu saya kena ayat ini. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, mengeluh kepada Allah. Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjur. Ya Rabbi, ya Tuhanku,
sesungguhnya kaumku, umatku memperlakukan Al-Quran dengan malas. Mahjura. Ini tantangan kita. Mudah-mudahan yang hadir tidak kena ayat ini. Tapi setelah saya membaca ayat ini, oh iya, pantesan diajak ngaji begitu berat. Padahal undangan itu ada flyer, ada undangan biasa, ada grup WA. Mesti maaf, saya masih di jalan. Maaf, ngantar anak saya. Maafnya kayak lebih dari separuh. Oh benar kalau begitu. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengeluh kepada Allah bahwa umatnya memperlakukan Al-Quran dengan malas, dengan tidak bersikap yang benar kepada Al-Quran. Sehingga orang-orang yang hadir mengkaji Al-Quran itu makanya bermartabat sekali. Sangat bermartabat. Syafaatnya luar biasa Al-Quran. Syafaat yang pertama. Nah, cuma tantangannya ini. Mahjura. Godaannya berat sekali. Para jamaah sekalian. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya dulu ada Kiai Haji Ahmad Subroto. Guru saya. Tokoh LDII kemudian pindah jadi ustadz yang ngaji ku maknani Quran. Quran biasanya dimaknani sampai apal maknani ngelontok. Saya bagian jemput masa kecil saya, jemput dari jalan raya ke kampung. Itu ada wiridnya kalau kita malas ngaji itu katanya. Wiridnya itu begini, gak koper di koper no, gak sempat disempat no. Karena nuruti gak koper kita ini sibuk sekali. Maka skala prioritas kita itu akan berbanding lurus dengan martabat kita. Apakah kita memberikan skala prioritas terhadap Al-Quran atau tidak? Itu berkaitan dengan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang ini Pak, untuk belajar Al-Quran itu medianya sudah banyak. Misalnya di YouTube juga banyak. Ustadz-ustadz yang khusus ngajar tafsir juga banyak. Nah, kalau kita datang di masjid ini semata-mata karena ini tuntutan. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Pasti nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Persoalannya kita perlu berjuang untuk istiqomah, istimroriyah. Baik, ini sudah selesai, sudah habis materinya, tapi belum bisa. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan, 1, 2 monggo. Ada Pak? Mboten wonten. Baik, kalau memang tidak ada, karena sebentar lagi juga Isya, mari acara ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, kita dijadikan orang yang punya sikap benar pada Al-Quran, dan mudah-mudahan pengajiannya ada faidah bagi kita sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.